Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pokok pembuatan bahan ajar ya. Nah, jadi setelah pertama kita mempelajari tentang pengertian, kemudian jenis-jenis. Untuk hari ini kita akan mempelajari langkah-langkah gitu ya ketika pembuatan bahan ajar. Oke, di sini menurut Andi Prastowo ya, di buku pengembangan bahan ajar itu ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh guru ataupun pembuat bahan ajar. Jadi yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Nah, analisis di sini yang dimaksud dengan analisis itu nanti ada penjabarannya. Kemudian yang kedua, memahami kriteria. Jadi kita perlu kriteria-kriteria untuk memilih sumber belajar. Kemudian menyusun peta bahan ajar seperti membuat buku gitu ya. Buku kita harus ada peta konsep yang harus dibuat. Kemudian yang keempat adalah memahami struktur bahan ajar. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari langkah-langkah ini. Mulai dari melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Jadi di sini ada 3 analisis yang perlu dilakukan oleh pengembang bahan ajar. Jadi yang pertama adalah menganalisis kurikulum yang terdiri dari standar kompetensi atau yang sekarang kita sebut dengan kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD, kemudian ada indikator, ada materi pokok, dan pengalaman belajar. Nah, ini semua itu berdasarkan kurikulum yang sudah guru buat gitu ya, berdasarkan silabus ataupun RPP. Nah, tinggal guru melakukan menganalisisnya sesuai dengan KI yang mana gitu. Kemudian setelah KI-nya ketemu, nah ini KD-nya yang mana. Nah, itu harus jelas gitu. Begitu juga sampai ke indikator dan materi pokoknya. Kemudian yang kedua, menganalisis sumber belajar. Nah, sumber belajar yang digunakan untuk bahan ajar itu apakah sudah tersedia gitu ya. Jadi ketersediaannya itu mudah diakses, kemudian sesuai apa tidak dengan yang akan digunakan untuk membuat bahan ajar, kemudian mudah tidaknya gitu ya bahan ajar itu dipelajari, sumber belajar itu dipelajari untuk dijadikan bahan ajar. Kemudian yang ketiga adalah memilih dan menentukan bahan ajar. Nah, ini ketika sudah paham dengan beberapa jenis bahan ajar, maka pengembang harus memilih gitu. Nah, jadi yang memilih itu harus sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan awal peserta didik gitu, bukan berdasarkan keinginan dari pengembang bahan ajar. Kemudian yang berikutnya adalah tempat dan keadaan di mana bahan ajar itu digunakan. Nah, bahan ajar itu apakah digunakan untuk hanya tingkat sekolah yang guru ajar, apakah untuk tingkat seluruh kabupaten misalkan, ataupun seluruh guru yang ada di Indonesia gitu. Itu kan harus disesuaikan di mana bahan ajar itu juga digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah metode penerapan dan penjelasannya. Nah, nanti penerapan materinya dan penjelasannya itu menggunakan metode seperti apa gitu ya, atau strategi seperti apa. Kemudian biaya proses produksi. Ini juga harus diperkirakan oleh pengembang bahan ajar gitu. Karena ada beberapa bahan ajar itu yang memerlukan biaya produksi yang lumayan besar ya. Tapi untuk bahan ajar di tingkat guru itu biasanya tidak terlalu besar biayanya.
Kemudian yang terakhir adalah alat-alat yang digunakan untuk memproduksi bahan ajar. Misalnya aplikasi-aplikasi. Nah, sekarang kan banyak aplikasi yang digunakan untuk membuat buku gitu ya. Itu silahkan dipilih. Kemudian yang tahapan berikutnya adalah memahami kriteria pemilihan sumber belajar. Nah, sumber belajar yang disebut di sini itu adalah sumber belajar yang digunakan untuk mengembangkan bahan ajar. Jadi yang pertama adalah kriteria umum. Yang pertama harus ekonomis, kemudian ekonomis ini tentunya murah tidaknya gitu ya, kemudian praktis dan sederhana, mudah diperoleh juga, dan fleksibel. Jadi ini adalah kriteria umum. Jangan mengambil sumber belajar itu yang susah gitu ya dicari gitu. Bukunya ada di luar, misalkan di luar negeri misalkan. Nah itu kan harus ada beberapa buku yang bisa didapatkan melalui situs di Amazon gitu ya, Amazon.com. Kemudian yang kedua adalah kriteria khusus. Kriteria khusus sumber belajarnya adalah dapat memotivasi peserta didik, kemudian untuk tujuan pengajaran, kemudian untuk penelitian, dan bisa juga untuk memecahkan masalah. Nah, jadi ini kriteria-kriteria khususnya. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun peta bahan ajar. Nah, ada 3 kegunaan dalam penyusunan peta bahan ajar. Jadi sebelum membuat bahan ajar, diharapkan pengembang itu harus membuat peta bahan ajarnya dulu. Jadi untuk apa? Jadi untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang ditulis. Nanti seberapa banyak pengembang bahan ajar itu menulis gitu ya, berapa lembar gitu. Kemudian yang kedua adalah mengetahui urutan dari bahan ajar. Nah ini setelah materi ini, kemudian materi apa yang harus ditulis gitu. Kemudian dan selanjutnya sampai di akhir materi-materi yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga adalah menentukan sifat bahan ajar. Nah ini maksudnya dependent atau independent. Jadi bahan ajar itu digunakan untuk dirinya sendiri, apakah digunakan untuk umum gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang langkah yang berikutnya adalah setelah pembuatan peta bahan ajar, memahami struktur bahan ajar. Struktur-struktur di sini ini sudah saya jelaskan kemarin. Ada beberapa macam gitu ya bahan ajar. Ada cetak, kemudian ada berbentuk model, audio visual, dan bahan ajar interaktif. Nah struktur-struktur dari bahan ajar ini berbeda-beda, makanya kita bagi menjadi 5 gitu, berdasarkan cetaknya, berdasarkan modelnya, audio visual, dan interaktif. Misalkan yang di sini yang dibahas itu adalah bahan ajar cetak gitu ya. Nah, bahan ajar cetak itu ada beberapa, misalkan handout, buku, modul, LKS, brosur, leaflet, flowchart, kemudian foto atau gambar. Ini kan bahan ajar yang dicetak gitu. Nah, bagaimana dengan strukturnya? Jadi struktur untuk handout itu hanya judul dan informasi pendukung saja. Jadi makanya handout ini tidak banyak digunakan untuk tidak banyak digunakan oleh guru untuk mengajar, karena hanya sifatnya hanya sebagai informasi aja gitu. Nah, jadi untuk handout ini jarang. Kemudian buku itu harus ada judul, harus ada KD atau materi gitu ya. Kemudian latihan dan penilaian. Kemudian modul ini lebih lengkap lagi gitu dari buku. Jadi ada judul, ada petunjuk belajar, ada kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, ada latihan, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Nah, kemudian dengan LKS apa bedanya? Ini strukturnya sudah berbeda. Jadi kalau yang di LKS ini ada judul, ini judul petunjuk belajar, KD, informasi pendukung, ini sama dengan modul, cuman
latihan di sini tidak dimasukkan gitu ya di LKS, karena LKS itu bukan kumpulan soal gitu ya, kumpulan soal. Mau diberi latihan pun juga enggak apa-apa untuk LKS gitu. Nah, nanti beberapa kelompok akan menjelaskan LKS dan modul ini, pasti akan terlihat perbedaannya nanti selain strukturnya gitu ya. Kemudian brosur, leaflet, OCAD, dan foto gambar bisa dibaca sendiri ya. Oke. Kemudian teknik penyusunan gambar, penyusunan bahan ajar. Yang pertama di sini untuk bahan ajar cetak itu ada judul atau materi tentunya. Ini harus dibuat dulu gitu ya, untuk judul ataupun materi. Cuma nanti judul itu pasti bisa berubah-ubah gitu, ketika proses pengembangan bahan ajar itu sudah berjalan. Kemudian ada 6 hal penyusunan misalkan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pengembang ketika menyusun. Yang pertama adalah susunan tampilannya harus menarik. Nah, bahan ajar itu digunakan untuk anak tingkat berapa gitu ya, SD, SMP ataupun SMA, itu pun tampilannya harus berbeda gitu. Itu jangan disamakan. Kemudian bahasa yang mudah. Bahasa orang yang mengembangkan itu kan sudah tingkatannya tingkat guru gitu ya. Nah, itu harus ditulis ke dalam bahasa anak gitu, bahasa sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menguji pemahaman. Nah, jadi buku itu digunakan untuk agar supaya siswa itu paham terhadap materi yang dipelajarinya. Kemudian ada stimulan-stimulan pendukung untuk memahami suatu konsep tertentu. Yang kemudahan dibaca. Ini selain bahasa dan mudah kalimatnya ini ya, mudah dibaca. Kemudian atau penggunaan kata-kata istilah-istilah yang asing itu bisa dihindari jika mengembangkan bahan ajar. Kemudian materi instruksional. Oke, jadi materinya harus tersusun dengan berurutan gitu ya. Oke, ini adalah slide terakhir ya. Jadi untuk minggu depan itu sudah mulai presentasi kelompok dan diskusi sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Jadi setiap kelompok itu membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan. Setiap beberapa slide itu harus dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompoknya. Setelah itu berdiskusi di LMS ya. Seperti biasanya nanti ada tanya jawab di mana penanya itu harus menunjuk untuk siapa pertanyaannya gitu ya. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.